Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan, khususnya Komplek Istana Presiden yang makin siap untuk menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di lapangan upacara yang sudah disiapkan. Perayaan ini juga menandakan bahwasannya Ibu Kota Negara Republik Indonesia dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Akses menuju ke IKN sendiri adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dapat diselesaikan. Tol yang akan tersambung dengan tol Balikpapan Samarinda ke arah IKN adalah seksi 3A sampai ke KKT Karyangau, kemudian sampai ke Simpang Tempadung 3B dan Simpang Tempadung Pulau Balang di 5A, serta dilanjutkan ke Pulau Balang serta ke arah Bandara VVIP Tol 5B dan juga 6A. Baik, ini adalah pemandangan dari udara untuk seksi Tol 5B. Tol ini tersambung dari arah Jembatan Bentang Pendek Pulau Balang melewati nantinya yaitu Bandara VVIP, bandara yang akan dipergunakan oleh para pejabat negara, para tamu negara, bahkan bisa dipakai untuk komersial nantinya ke depan, dan disambungkan ke arah IKN. Pembangunan tol seksi 5B ini kalau kita perhatikan memang tidak secepat tol 3A, 3B dan juga 5A, dikarenakan masuk ke tahap berikutnya yang hendak diselesaikan oleh pemerintah. Sedangkan tahap pertama itu 3A, 3B dan 5A diharapkan dapat selesai nanti di bulan Agustus ya, dan dapat dilewati. Seperti yang kita lihat di sebelum-sebelumnya di video-video sahabat-sahabat kita yang ada di IKN, bahwasanya tol 3A dan 3B itu sudah banyak yang selesai, terutama juga beberapa bagian sudah ada yang diaspal. Baik, kita akan lihat kondisi pembangunan dari seksi tol 5B di sekitar area jalan yang menuju ke arah Marudan. Di sini crossing dengan jalan akses. Kemudian bagian bawah ini adalah kebanyakan kebun-kebun kelapa sawit ataupun hutan produksi kelapa sawit yang dipergunakan sebagai lahan tol. Kontur tanah yang kita lihat di sini memang naik turun dan ada perbukitan-perbukitan yang rendah. Biasanya perbukitan tersebut akan dipapas ya bagian tebingnya sehingga datar dan akhirnya menjadi rata, dipadatkan, serta bisa dilanjutkan dengan pekerjaan bore pile, penguatan jalan, dan konstruksi dari jalan tol itu sendiri. Alat-alat berat yang dikerahkan di sini sudah makin banyak ya, ada dump truck, kemudian ada ekskavator, dan di sana itu adalah jalan akses menuju ke arah Marudan. Standar dari lebar jalan tol yang dibangun di IKN adalah 60 meter, berarti ada 30 meter di masing-masing sisinya untuk dua jalur yang berbeda. Total panjang dari tol seksi 5B ini adalah 13 km bila disambungkan dengan tol seksi 6A dan 6B sampai ke lingkar IKN dan juga sudah sampai di KIPP sendiri adalah 25 km. Tentunya dari Bandara VVIP untuk bisa mencapai IKN menggunakan tol 5B, 6A dan 6B, maka waktu tempuh sekitar 15 menit. Sebenarnya Bandara VVIP sendiri berada di mungkin 3 km dari arah Jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, maka waktu tempuh akan lebih cepat lagi. Bandara VVIP dalam proses pengaspalan secara keseluruhan untuk runway agar bisa nanti dimanfaatkan sebagai landasan pacu dan juga landasan yang dipergunakan oleh pesawat untuk mendarat, sehingga bisa membawa dan mengantarkan tamu-tamu negara, pejabat negara, atau juga penumpang komersial nantinya ke IKN dengan cepat. Biasanya pesawat-pesawat itu akan menggunakan Bandar Udara Sams ya, atau Sultan Haji Muhammad Sepinggan yang ada di Balikpapan, kemudian menggunakan tol Balikpapan Samarinda Balsam dan keluar di sekitar Samboja kilometer 38, akhirnya melewati jalan nasional yang berliku-liku dan sampai di ibu kota negara Nusantara. Nah, waktu tempuh dengan jalan biasa itu adalah sekitar 2,5 jam. Dengan adanya tol ini ya, yang diharapkan 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B,
maka waktu tempuh bisa sekitar 45 menit. Apalagi kalau yang seksi 4A dan 4B selesai. Walaupun masih akan dikerjakan tahun depan dikarenakan adanya pekerjaan terowongan bawah laut yang akan menyambungkan seksi 4A dan 4B ke arah IKN dan digarap oleh perusahaan dari Korea Selatan. Jadi masih menunggu. Baik, di bagian bawah di sini tanah ya sudah diratakan dan beberapa tebing-tebing juga sudah dipapas sehingga tanah-tanahnya itu diangkut, di-loading ke dalam truk-truk untuk dibawa keluar lokasi. Walaupun di beberapa area ini masih naik turun ya konturnya dikarenakan tanah ini memang bekas dari hutan produksi kelapa sawit. Ke arah mata memandang itu adalah Teluk Balikpapan, walaupun agak jauh namun kelihatan sedikit ada airnya di sana ya. Nah, posisi kita di mana seperti yang ada di peta itu ada tanda berwarna merah, sebenarnya lebih ke area pembangunan jalan tolnya. Bila kita perhatikan lebar dari jalan yang sedang dibangun yang ke arah jembatan Pulau Balang di sini mungkin akan dilebarkan lagi dikarenakan masih agak menyempit ya kalau kita perhatikan. Struktur tanah yang ada di sini yang kalau digali di bukit-bukit yang cukup rendah kita melihat ada tanah merah, kemudian di bawahnya itu ada semacam pasir ya, pasir berwarna abu-abu nih kalau di sini. Dan juga ada yang berwarna putih. Jadi tidak heran kalau Kalimantan ada pertambangan-pertambangan karena tanahnya itu memiliki mungkin ya struktur-struktur seperti ini. Secara keseluruhan tol seksi 5B ini akan terbagi kepada beberapa bagian ya. Ada yang dari jembatan Pulau Balang sampai Simpang Riko, itu konstruksi jalannya sepanjang 11,7 km jalan. Kemudian ada 2 jembatan nantinya dengan total panjang 475 meter. Berarti di sepanjang jalan tol ini memiliki 2 jembatan ya, dan ada jalannya. Lalu ada lagi konstruksi jalannya menggunakan elevated pile slab. Jadi ada area-area yang dipasang pile slab. Jadi ada pile kemudian tiang panjang di atasnya itu dihubungkan satu sama lain. Biasanya ada 5 pile ya. Kemudian di atasnya dikasih slab ataupun di beton dan dipasang deck ya. Jadi itu elevated. Jadi memang berada di atas si jalannya. Hal itu biasanya dikarenakan kontur tanah yang kalau yang kita lihat ya di beberapa lokasi seperti Marunda Cilincing, karena memang tanahnya itu tanah rawa dan tanah lunak, jadi memang harus model seperti itu konstruksi yang dipergunakan untuk membangun. Mohon koreksi bagi teman-teman yang dari konstruksi jalan ya bila ada kesalahan. Selain itu juga ada 5 overpass ataupun flyover. Nah, kalau di Sumatera yang dari Lampung sampai ke Palembang itu ada tunnel ataupun terowongan yang bisa dilewati oleh gajah ya, ataupun terowongan gajah. Total biaya, ini kita sudah sampai di ujung nampaknya beberapa lokasi. Total biaya yang dipergunakan untuk pengerjaan dari tol seksi 5B ini adalah 3,6 triliun. Kemudian masa pelaksanaan 420 hari kalender ataupun 14 bulan. Ya, ini yang sudah ke arah jalan akses Maridan ya. Dari informasi yang kita baca di media bahwasannya untuk progres dari seksi 5B ini ya di bulan April itu sudah 10%. Nah, berarti di bulan Juni harusnya jauh lebih banyak dikarenakan sudah kurang lebih 2 bulan berjalan. Dari kondisi yang di bawah kita bisa lihat pembukaan lahan baru sampai di sekitar jalan akses Maridan. Nah, ada satu web GIS ataupun peta yang disiapkan oleh web GIS-nya IKN. Di sini kita bisa lihat jalur tol yang menyambungkan tol Balikpapan Samarinda ke arah pinggiran hutan lindung Sungai Wain. Jadi tol itu tidak
membentang di dalam hutan lindung, tapi memang berada persis di pinggiran dari hutan lindung tersebut. Nah, tol itu membentang ke arah jembatan bentang panjang dan bentang pendek Pulau Balang, diteruskan ke arah Bandara VVIP di seksi 5B yang tadi kita lihat, kemudian melintasi Jalan Nasional Ahmad Yani dan disambung dengan seksi 6A. Ini adalah bandara, kemudian ini adalah tol yang tersambung ke arah Karangjuang ya. Ternyata ada kebun Sungai Wain. Bila kita perhatikan area yang ada di sini, di ujung ataupun bagian yang menyempit dari Teluk Balikpapan, nampaknya itu adalah semacam rawa-rawa. Jadi untuk membangun atau konstruksi jalan tentunya membutuhkan effort dan juga mungkin waktu agak lebih lama. Tolnya ternyata itu sampai ke arah Bumi Harapan Indah kalau di sini ya. Bukan hanya komplek KIPP ya, kawasan inti pusat pemerintahan, tapi ke arah Sepaku. Di sini kurang lebih. Namun ini petanya mungkin nanti akan diupdate ya, apakah benar seperti itu atau tidak, karena di dalam IKN sendiri ada jalan lingkar IKN. Jalan Sepaku tadi itu adalah jalan yang biasa diakses oleh masyarakat ataupun pejabat negara bila ingin ke arah IKN melalui tol Balsam. Kita akan zoom sedikit ke arah dermaga dan juga ke arah area yang ada rawa-rawanya di sekitar ujung Teluk Balikpapan. Dan ini merupakan kawasan inti pusat pemerintahan dan juga ibu kota Nusantara. Bandara VVIP kalau kita perhatikan di sini sesuai dengan yang juga kita gambar sebelumnya, ada landasan pacu, kemudian ada terminal-terminal yang dipergunakan untuk para penumpang naik turun pesawat. Baik, kita akan pindah ke seksi 6A dan ini merupakan sambungan dari tol seksi 5B yang crossing di jalan nasional. Sama dengan yang kondisi di seksi 5B, beberapa lahan baru dibuka. Kemudian malah di sini memang belum banyak yang datar ataupun tanahnya diratakan. Dan bukit-bukit juga sudah ada yang dikikis ya bagian pinggirnya. Lokasinya berada di tanda warna merah ya, di dekat panah yang di peta atas. Jadi nanti 5B tersambung ke sini, ini 6A, 6A akan tersambung lagi dengan 6B. 6B akan ketemu dengan lingkar luar IKN sehingga mempercepat akses dari para pengunjung IKN, baik itu tamu negara yang turun dari Bandara VVIP atau juga masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan tol ini baik untuk menuju ke Balikpapan yang dari arah Sepaku atau yang juga dari arah mungkin ya kawasan lain di Penajam Pasir Utara ini. Di bagian bawah kita melihat ada masih tanah yang kosong dan belum diolah, bahkan ada aliran sungai kecil ya kalau kita lihat di sini. Beberapa batang-batang besi dan nantinya mungkin akan disusun jadi PCI girder ataupun girder yang panjang, girder baja seperti itu biasanya dipakai untuk membuat jembatan. Besi-besi fabrikasi juga kita lihat di bagian bawah dipersiapkan untuk pengecoran ya, biasanya seperti itu. Alat-alat berat di sini dikerahkan, ada crane, ada eskavator, ada juga drilling machine atau juga alat yang dipakai untuk memadatkan tanah menggunakan teknologi prefabricated vertical drain dan juga prefabricated horizontal drain. Jadi airnya memang dikeluarkan dari tanah menggunakan teknologi prefabricated. Jadi ada semacam lapisan seperti itu untuk menyerap air keluar dari tanah sehingga tanahnya menjadi padat.
Selain itu kita juga lihat beton-beton ya di bagian bawah, beton-beton precast yang tersusun di bagian kiri ya. Ke arah sana itu adalah ke arah IKN, kemudian ke arah belakang kita ini ke arah Jalan Nasional yang nantinya crossing bertemu dengan seksi 5B. Di kejauhan kita bisa lihat pile-pile ataupun bore pile slab. Nantinya biasanya dipasang di atasnya itu beton lagi untuk menghubungkan antara pile-pile tersebut, sehingga bisa ditaruh di antara bore pile itu deck. Dan deck itu akan menjadi jalan yang bisa dipergunakan untuk kendaraan melewatinya. Seperti di tanah yang tadi juga kita lihat seksi 5B, di seksi 6A ini juga ditemukan banyak ada bebatuan ya. Setelah tanah merah ada pasir. Lahan yang ada masih sampai di sini, mungkin akan dibuka lagi lahan yang ke arah sana hingga nanti bertemu dengan seksi 6B dan juga lingkar luar IKN. Kontur tanah sama dengan lokasi lainnya, naik turun berbukit rendah ya. Walaupun kita kejauhan nampak juga ada bukit-bukit yang lebih tinggi. Namun biasanya pembuatan jalan tol itu lebih memilih kontur yang lebih datar ya, ataupun walaupun berukit, bukitnya tidak terlalu tinggi, memudahkan pekerjaan, mempercepat pekerjaan pembuatan akses. Ke arah sana itu adalah ke arah selatan ataupun ya mungkin ke arah tenggara, di mana ada satu jalan nasional yang menjadi titik temu dan pemisah tol seksi 6A dan juga seksi 5B. Di bagian bawah kita lihat sudah ada yang dicor juga ya ini. Cuman berada di bagian pinggir, nampaknya akan dipakai untuk menaruh material atau juga untuk alat-alat berat. Dinding-dinding dari bukit yang dipapas ini yang berwarna hijau itu dipasang lapisan geotekstil yang berfungsi untuk menahan tanah, menguatkan tanah agar tidak longsor. Kemudian juga untuk melewatkan tanaman-tanaman yang hidup yang dibuat ditanam kembali agar menjadi hijau. Nah, beberapa bagian ini kita lihat bukan cuma tanah tapi bebatuan yang cukup keras ya, seperti ini contohnya. Pekerjaan ini masih akan berlangsung sampai akhir tahun dan juga tahun depan. Nah, yang pertama yang akan dikejar terlebih dahulu adalah tahap 1 yang tadi 3A, 3B dan juga 5A. Bahkan nanti di bulan Agustus diharapkan paling tidak seksi tahap 1 tersebut ya siap satu jalur saja untuk bisa dipergunakan oleh para pejabat pemerintah dan juga warga yang melintasi tol tersebut menuju ke IKN atau menuju ke Penajam Pasir Utara atau ke arah Sepaku yang ingin lebih cepat. Untuk keseluruhan jalurnya bisa dipakai 2 jalur seksi 3A, 3B dan 5A ditargetkan di bulan Desember. Nah, ini adalah jalan nasional yang tadi bertemu dengan tol seksi 6A dan 5B. Kondisi jalan yang kita lihat di sini sudah dibeton dan cukup kuat untuk dilewati kendaraan-kendaraan besar yang kita ketahui. Kalimantan sendiri banyak kendaraan-kendaraan seperti truk,
kemudian kendaraan-kendaraan besar lainnya melintasi jalan yang ada. Jadi memang untuk dicor itu ataupun dibeton jalannya adalah satu keperluan sehingga kuat dan dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat. Berarti sambungan tolnya ke arah sana ya. Saat ini jalan yang ada di bawah, jalan nasional dipakai oleh kendaraan yang melintas dari arah IKN, dari arah Sepaku di sana sejauh kita memandang, kemudian ke arah belakang, ke arah area-area lain yang ada di Penajam Pasir Utara. Untuk aliran listrik yang kita lihat di sini ada dua tiang, ada yang tiang yang lama menampaknya dan ada tiang yang baru di kedua sisi dari jalan nasional ini nih. Di bawah itu ada satu mobil tangki ya. Setelah kita melihat akses sambungan tol 6A dan 5B di sekitar jalan nasional, kita akan lihat tol 5B yang ada di sekitar Bandara VVIP yang juga masih dibangun. Bandara VVIP sendiri sebenarnya berjarak tidak jauh dari tol seksi 5B. Dan yang kita lihat ada akses langsung, bukan jalan akses yang ini nih di bawah, yang dibuka lahannya untuk bisa terintegrasi dengan tol seksi 5B ini, sehingga lebih cepat bagi para penumpang ingin menuju ke IKN, keluar dari bandara langsung gate dan masuk tol. Nantinya ke IKN melewati seksi 5B, terus seksi 6A, 6B sampai di lingkar luar IKN dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Atau bisa juga nanti kalau seksi 4A, 4B-nya selesai, bisa juga lewat jembatan Pulau Balang lalu menuju ke utara dan akan lebih cepat lagi aksesnya. Pekerjaan di tol 5B di sekitar Bandara VVIP di sini dapat kita lihat lahan yang sudah disiapkan sudah cukup lebar ya, karena standarnya 60 meter, 30 meter di satu jalurnya, kemudian satu jalur punya 3 lajur, punya bahu jalan dan punya sedikit ke arah median jalan. Tanpa alat-alat berat dikerahkan, walaupun belum rata tapi lahannya sudah makin lebar ya. Di sana kita bisa lihat Teluk Balikpapan airnya dan jembatan bentang panjang Pulau Balang di bagian atas ya, serta bentang pendek, nampaknya bentang panjang yang ada di sana. Bentang pendek tidak kelihatan karena tidak ada tiangnya di bagian tengah sebagai tempat menggantungkan dari dek ataupun jembatan yang ada. Jadi dari arah Pulau Balang ke arah sini ya, Pulau Balang ada di sana, ke arah sini langsung bisa masuk ke bandara karena lahannya sudah dibuka juga. Kemudian bisa juga terus ke arah 6A dan 6B tadi. Bandaranya ada di kanan kita ya, ataupun ke arah tenggara. Landasan pacu yang sedang dibuat itu adalah 3000 meter ataupun 3 km sehingga dapat mengakomodasi pesawat-pesawat yang berbadan lebar melintasi area ini ya, naik turun, take off dan landing. Jadi para tamu negara akan lebih mudah mencapai IKN yang kalau kita lihat sudah makin hijau, sudah makin mirip dengan desain yang dibuat ya. Lalu di bagian tengah ada plaza seremoni, kemudian ada Bukit Bendera nantinya, serta titik nol yang sedang direnovasi. Kantor-kantor kementerian yang kita lihat itu juga sudah ada yang mencapai finishing, ada yang masih dalam tahap pengerjaan. Kemudian bagian atas dari kantor-kantor ada struktur yang dipersiapkan untuk solar panel, karena memang keseluruhan bangunan di sini mengadopsi smart city, green city, smart forest city, sehingga mengutamakan energi-energi hijau yang terbarukan. Untuk lapangan upacara sendiri kita lihat sudah cukup siap ya. Kita berada di plaza seremoni dan ini adalah
gambar yang kita ambil dari BPPW Kaltim dan PUPR Kaltim. Gedung-gedung penunjang lainnya seperti gedung Sekretariat Negara, Bank Indonesia, kemudian Kementerian PUPR ya, itu juga sudah makin banyak progresnya. Kita doakan semoga IKN dapat selesai, kemudian dapat dipergunakan oleh para pejabat pemerintahan dan Indonesia menjadi satu negara yang lebih baik dalam penataan Bagi kotanya. sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.